Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Lutfi Arjuna, salam satu aspal. Kali ini tidak dalam rangka mengemudi, tapi kebetulan saya tuh nyampe di kampung Belanda yang ada di Pegunungan Bentar. Jadi ini bukan Gunung Bentar, bukan lereng, tapi Gunung Bentarnya. Kebetulan ini kampung Belanda. Sambil nunggu sejarawan Cak Eko nih, daerah tinggi guys. Ya, kebetulan ini ada sejarawan Probolinggo Cak Eko. Siap Cak Eko? Sehat. Yuk tos dulu biar tetap semangat. Sehat. Kalau tidak sehat tidak nyampe sini. Ya. Ini saya dengar-dengar dari teman-teman rekan-rekan yang pecinta pemerhati sejarah di Probolinggo Raya. Ini apa? Kampung Belanda yang ada di Gunung Bentar. Iya. Ini kampung Belanda yang ada di Gunung Bentar. Ini dulu riwayatnya apa ini? Ya. Nah, riwayatnya ini dulu waktu Probolinggo dijual oleh Gubernur Denles. Dijual Ya. oleh Gubernur Denles kepada pengusaha Cina. Ya. Kemudian Belanda harus pergi dari Probolinggo. Jadi mereka membuat pada tahun 1810 Belanda mulai membangun tempat ini untuk dijadikan Coba kita telusuri. Perlu kita telusuri ke daerah sana Cak Eko? Ke atas? Bisa kita lihat secara kita teliti secara geologi ya. Secara rasional. Kita lihat batunya. Ya, monggo. Monggo pemirsa melihat lebih dekat tempat bersejarah yaitu Kampung Belanda. Batunya sudah Ya. kalau memang bangunan kuno, memang posisi batunya sudah tidak teratur dan batu-batu ini adalah jenis batu kapur yang ada di Gunung Bentar. Oh, ya. Ini. Jadi tidak seperti batu biasa ya. Bangunan Belanda yang ada di kota ataupun di kabupaten. Kalau di kota itu kayak batu kali ya. Batu kali sama batu bata. Ini batu yang ada di gunung ya. Ya. Oke, coba saya naik dulu. Monggo Cak. Moga-moga saya tidak jatuh. Pun saya gegar. Ya. Naiknya pun sulit. Ya. Ayo Mas Lutfi. Ya, naik juga. Naik juga, awas jatuh. Jatuh sampean ke bawah, Mas. Ya. Aduh, nak. Jatuh lagi kayak tadi tuh. Aduh. Sudah. Oh. Ya, sudah nyampe di atas Cak Eko. Udah nyampe ya. Ini apa kok di bawah ada apa Cak Eko? Di bawah ini. Iya, Ini lantai. Dan di bawahnya ini yang pernah ditempatin oleh Belanda dulu sebagai tempat Belanda ya, bukan Jepang ya, Belanda. Bukan. Belanda. Masih kolonial Belanda ya. Iya. Tahun 1812 mulai ditempatin untuk dijadikan tempat Tempat apa? hunian. Hunian ya. Hunian dan sekaligus membangun bunker di bawahnya. Oh, ada bunker berarti di bawahnya ya. Di bawahnya. Ya. Kemudian, Selain itu buat apa ini tempat? Nah, setelah Probolinggo bebas dari tentara Inggris Ya. pada tahun 1813, kemudian tempat ini ditinggalkan oleh Belanda dan dijadikan tempat penyimpanan bahan makanan hasil panen rakyat yang dirampas oleh Belanda. Istilahnya logistik Cak Eko. Bisa. Ya. Istilahkan logistik ya. Ya. Kemudian pada masa berikutnya, Ya. pada masa Jepang, tempat ini direbut oleh Jepang dan dijadikan sebagai tempat penyimpanan senjata, bahan makanan dan segala hal yang dibutuhkan oleh Jepang. Apa tadi namanya? Logistik. Logistik. Ya, sorry, saya tidak tahu. Logistik. Jadi di sini tempatkan logistik termasuk
bunker difungsikan oleh Jepang sebagai penyimpanan senjata ya. Letak bunker kira-kira dari sini jauh? Perjalanan berapa menit? Jam? 5 menitan lah, nanti kan kita datangi setelah Oh ini. ya 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 ya. Jadi kita selesaikan di sini dulu. Ini maaf cek. Kira-kira ini di bawah seandainya kita turun memungkinkan nggak ini? Setelah tadi malam diguyur hujan Probolinggo. Kayaknya enggak mungkin ya Mas. Soalnya di sini kita perlu hati-hati karena di sini ada pada masa Jepang itu dibuat jebakan semacam jebakan babi. Celeng, Iya, celeng. Sekarang difungsikan menjadi jebakan celeng. Hanya beberapa orang aja yang tahu. Ya. Jadi jebakan ini dibuat oleh Jepang. Ketika kita salah masuk ke tempat, salah masuk, salah nginjak, itu lantainya bisa terbuka sendiri, Mas. Ya 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 ya. Bisa terbuka sendiri ketika kita sudah masuk jatuh ke dalam bleng, lantainya tertutup. Ya, Sangat ya, berbahaya. ya, ya. Dan ada kunci rahasianya yang sampai saat ini belum saya temukan. Jadi saya kira tidak memungkinkan untuk kita turun ya. Ya ya lumayan terjal ini. Juga bahaya juga ini ya. Bahaya di dalamnya. Ya. Ini ya coba kita lanjut ke daerah yang sebelah utara apa depan itu? Depan itu utara. Ya arah coba laut ya. coba arah laut ya. Ayo ikuti saya. Ya. Hati-hati gegar ke bebe. Ya, Gegar. Gagar ya. Ya, lumayan pemirsa ini. Lumayan Ini ada terjal. ruangan-ruangan sekat-sekatan ya. Ya. Nah ini sekat-sekat. Ya, di samping kiri kita ada Gunung Bentar yang penuh dengan batu-batu putih. Di sana juga kan. Ya. Ditenggarai Ya. karena dijadikan kampung Belanda. Ini pohon apa ya kok mengkudu tapi bentuknya kok kayak gini? Gak tahu ini. Tahu ya? Gak tahu. Jadi di sana itu semua di depan itu bisa dilihat, Ya. bisa di zoom di sana. Ya. Itu ada semacam tempat ini ada di depan itu. Ya. Panjangnya sama. Sama. Dan sampai ke barat sana itu banyak bangunan seperti ini, Ya. banyak sekali. Kalau dihitung itu ada 9 ya, ada 9 bangunan berderet-deret seperti ini. Ayo kita lanjut ke sini. Ya, oke. Panjang ternyata. Ini kira-kira berapa meter Cak Eko kampung Belanda ini? Yang Oh, bangunannya. iya bangunannya panjangnya. Bangunannya maksudnya. Kalau Ya. kampung kan satu kampung itu. Iya bangunannya. Bangunannya ini kira-kira 100 meteran lebih ya. Ya. 100 Itu meteran masih lebih. arah ke kanan. Dan kayak kalau lebarnya 50 meteran lah. Ya. 50 meter kali 100. Kayaknya kita enggak bisa. Ini lumayan dalam juga ini ya di balik Mas. pohon ini. Waduh. Jangan terjun, Ini Mas. pemirsa. Kalau ya ini pemirsa dalam pemirsa. Nasi jagung masih enak, Mas. Ya nasi. Ya. Jadi kayaknya kita enggak bisa lihat ke sana karena di situ ada lobang tempat meriam. Oh meriam. Ya, tempat meriam di sana. Cuman kita enggak bisa ke sana karena selak. Ya ada sini. jangan. Selak. Dan di sini ditempatin oleh burung hantu itu. Oh ya. Banyak burung hantu di sini kalau malam. Ya. Oke. Kira-kira cukup ini untuk keterangan masalah kampung Belanda yang ada di Gunung Bentar? Ada satu lagi, Mas. Ada apa? Ya. Tadi kan masa Jepang ya. Ya masa Jepang. Setelah Jepang pergi dari Probolinggo, tempat ini pada tahun 1948 Ya. itu ditempatin oleh PKI ya. Oh PKI. Iya, sebagai markas revolusi PKI terbesar di Probolinggo ya di Iya. sini. Ya. Kemudian pada tahun 1962 62. atau Gestapo 62 65 tempat ini diserang oleh TNI Ya. dan seluruh anggota PKI yang ada di sini, yang rencananya PKI dari seluruh Nusantara itu berkumpul di sini, dan ketika PKI menang revolusi akan dijadikan sebagai markas besar angkatan perang ke-5 PKI. Namun pada 1962 atau masa Gestapo, tempat ini diserang oleh TNI dan seluruh anggota PKI yang ada di sini dibantai oleh TNI dan dikubur di gunung.
Oh. Di depan sana ada gunung. Ya. Dekat dengan bunker ya. Nanti Ya. setelah ini kita datangi bunkernya. Oke. Saya kira cukup itu aja. Oke. Monggo. Demikian tadi pemirsa penelusuran saya di daerah Kampung Belanda yang ada di Gunung Bentar, yang kebetulan bersama Cak Eko, sejarawan Probolinggo. Demikian tadi, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan saya Lutfi Arjuna. Salam satu aspal dan tetap semangat. Yuk tos dulu Cak Eko. Ya, setelah ini kita ke bunker yang ada Bunker yang ada di lereng Gunung Bentar. Iya. Oke.